Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang seseorang yang saat ini sangat kangen suaramu. Oke, bisa jadi saat ini kalian memang lagi silent treatment atau mungkin lagi ada hambatan ya karena mungkin lagi sibuk satu sama lain sehingga orang ini tuh kangen banget ya mendengar suaramu. Oke, kita lihat orang ini siapa sih ya? Dan orang ini kenapa sih gitu. Oke, kita mulai aja. Oh, orang ini adalah orang yang pernah berbohong sama kamu dan orang ini saat ini ya itu merasa menyesal ya karena telah membohongi kamu. Dalam segi apa ya? Banyak sih ya. Banyak yang dia bohongin dari kamu. Terutama ini perasaan sih kalau aku lihat ya, perasaan dia ke kamu, dia pernah mendenial ya, pernah mendenial pura-pura sok nggak butuh lah, pura-pura sok tidak tertarik lah, karena di sini aku lihat dia sangat tertarik sama kamu ya. Eh Mungkin gini, dulu dia mendenial perasaan dia bahwa dia tidak tertarik, bahwa dia tidak membutuhkan kamu. Akhirnya ketika dia menunjukkan uh, apa rasa denial dia ini ya, kebohongan dia ini, akhirnya kamu pergi ya dari dia. Nah inilah yang mungkin membuat dia merasa menyesal karena telah berbohong tentang perasaan dia ke kamu. Padahal sebenarnya I want you, kata dia. Padahal sebenarnya dia sangat menginginkan kamu, dia benar-benar mengharapkan kamu menjadi miliknya di sini. Ya, jadi orang ini kayaknya player, pemain ya orang ini ya, pemain, pinter main taktiknya. Tapi ya kemakan sendiri oleh taktik ya, kemakan sendiri dengan rencana bulus dia itu ya. You and I were too young, kata dia. Oke, mau ini nggak terpaut dari umur ya. Bisa jadi memang dia ini jiwanya muda walaupun umurnya itu sudah ya 40 ke atas itu ya. Tapi dia tuh ngerasa jiwa muda. Biasanya tuh laki-laki sih biasanya, tapi nggak menutup kemungkinan juga perempuan ya. Tapi intinya nih orang mau terserah deh usianya berapa, tapi dia merasa bahwa dia ini merasa selalu muda gitu ya. Dan mungkin kamu memang juga lebih muda dari dia sehingga dia ngerasa bahwa oke lah kita ini masih muda gitu ya. Dan kalau aku rasa nih orang tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus ya. Dan aku lihat di sini penyesalan dia bukan hanya tentang kebohongan tapi juga tentang memperlakukan kamu dengan baik. Jadi mungkin dulu yaitu karena dia sering mendenial, karena dia berbohong ya tentang perasaan dia, makanya di sini dia tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik. Sehingga aku lihat di sini dia menyesal juga tidak memperlakukan kamu dengan baik dan berharap ada kesempatan bagi dia untuk memperlakukan kamu dengan baik gitu. Aku lihat orang ini tuh dulu pernah sempat sangat berambisi tentang cinta, ya. Sampai memaksakan cinta itu agar bisa dia miliki, agar bisa dia
kuasai agar dia bisa mendominasi gitu ya. Sedangkan orang-orang di sekitarnya pun merasakan bahwa itu terlalu dipaksakan gitu ya, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya pun merasa risih dan tidak nyaman. Terus itu juga saking ambisinya nih orang sampai dia itu melupakan faktor-faktor yang lebih penting juga di kehidupan dia selain cinta, yaitu misal karir, terus nafkah ya, mencari nafkah kalau misalkan dia laki-laki, terus keluarga ya, atau apa kehidupan dia bersama teman-temannya juga ya, kebahagiaan di sendiri. Nah, orang ini dulu sempat sangat-sangat bucin banget mungkin dengan pasangan ya, dengan pasangannya dulu. Sehingga aku lihat dia banyak mengalami ketidakseimbangan ya di dalam hubungan dia. Terus itu memang aku lihat di sini dia terlalu banyak mmm, apa ya, mencoba untuk mengusahakannya, terlalu dipaksakan kayak gitu. Padahal sebenarnya semua itu bagus ya kalau memang ada niat ingin semuanya berjalan lancar. Tapi kalau terlalu ambisi itu sebenarnya juga tidak baik. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun akhirnya jadi risih gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang orang ini tuh apa ya, sempat gitu ya, sempat memaksakan kehendak dan akhirnya tidak berjalan dengan baik masalah percintaannya yang dulu gitu. Terus itu juga justru malah membuat orang di sekelilingnya atau mungkin pasangannya tidak betah atau tidak nyaman ya karena dia terlalu fokus hanya tentang cinta 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 aja, tapi dia sampai lupa dengan pekerjaan, sampai lupa dengan keluarga atau apa ya. Terus itu juga aku lihat memang sangat butuh banget ekstra energi untuk bisa memperbaiki hubungan yang memang sudah rusak dulu itu ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang kuat, cerdas, kemudian berprinsip, adil, juga orangnya humoris ya. Terus juga aku lihat orangnya berintelektual, orangnya juga kompeten atas sesuatu gitu ya. Uh, Kalau apa yang dia ingin kerjakan maka dia akan benar-benar serius untuk pekerjaan itu gitu. Orangnya intinya kompeten gitu. Terus itu juga orangnya sangat berbakti, setia orangnya ya. Kalau memang dia sudah klik dengan satu pasangan, maka dia akan setia pada satu pasangan itu aja. Terus juga kalau aku lihat orangnya itu, orangnya lebih ke sekarang tuh ya, lebih ke tidak tidak mau mengekang pasangan, sehingga dia membebaskan apa yang memang pasangan itu mau lakukan gitu. Misalkan kalau pasangannya ingin bekerja ya silahkan, kalau mau bekerja silahkan gitu. Eh Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini kalau cari pasangan itu memang pilih-pilih banget ya, selektif banget kalau aku lihat ya. Mungkin memang kriteria dia tinggi atau mungkin karena memang dulu dia sempat terlalu berambisi dengan seseorang tapi nyatanya orang itu tidak bisa mengimbangi ambisi dia sehingga ya ada rasa traumatik ya, ada rasa sakit hati dari hubungan dia yang dulu. Jadi saat ini tuh dia nggak mau lagi terlalu apa ya, bisa dibilang tidak mau terlalu ambisi banget, tapi kita jalani cuman serius, harus serius kayak gitu ya. Karena orang ini memang setia. Kalau udah dia klik pada satu, maka dia akan setia pada satu itu. Walaupun memang halangan rintangannya berliku-liku ya, ya namanya juga kehidupan ya, nggak mungkin lancar-lancar kayak jalan tol. Tapi ya aku lihat di sini ada keteguhan hati ya dari si dia. Terus itu dia juga tidak mau membelenggu pasangannya, tidak mau mengekang pasangannya gitu ya. Dia membebaskan pasangannya untuk otoritas diri dia sendiri. Terus itu juga aku lihat di sini memang orangnya itu tidak bisa menunjukkan hal-hal romantis di depan umum gitu ya, atau memang orangnya ini memang orangnya sulit untuk romantis-romantisan gitulah ya kalau aku lihat.
Terus itu juga orang ini tuh orangnya humoris ya, orangnya juga penuh dengan kasih sayang. Terus itu orangnya menghargai ruang pribadi pasangan ya, dan menghormati batasan-batasan dari pasangan ataupun orang lain. Orangnya ya tahu batasan lah gitu. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini tuh walaupun dia berkomitmen, tapi kadang suka merindukan kebebasan gitu ya. Orang itu jadi walaupun kamu sama dia ini berkomitmen, kamu akan menemukan di mana orang ini tuh bergaya seperti orang lajang gitu. Jadi kayak 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 nggak punya pasangan gitu ya. Jadi kamu harus sabar-sabar aja untuk menghadapi orang ini. Ya, karena memang sifatnya seperti itu. Terus juga aku lihat memang orang ini tuh orang yang berintelektual, orang yang cukup cerdas ya. Dan aku lihat di sini apa ya? Kalau misalkan kalian belum menikah, mungkin kalian ini berdealing dengan seseorang yang memang sudah menjadi orang tua tunggal atau mungkin dia sudah pernah bercerai ya. Dan orang ini juga mungkin berpura-pura bahwa apa dia punya sifat yang aku sebutin tadi, yang kuat, mandiri gitu ya, cerdas, intelektual, humoris gitu ya. Mungkin dia berpura-pura Eee, tapi memang itu untuk, apa ya, untuk, membuat hubungan kalian agar lebih seger gitu aja loh. Lebih segar, terus bisa, menghalau banyak kesulitan ya yang nantinya akan, kalian hadapi di hubungan kalian gitu. Jadi bisa untuk intermezzo kalau misalkan, orangnya humoris gitu ya, walaupun itu hanya sebuah kepura-puraan tapi itu demi keberlangsungan hubungan kalian. Apalagi kan di sini, ini kalian eee, berhubungan dengan orang yang sudah pernah bercerai gitu ya, otomatis pasti akan banyak pertentangan, akan banyak, apa namanya, salah paham dari orang-orang sekeliling kalian, seperti itu ya, kalau aku lihat. Makanya di sini dia mencoba untuk, menenangkan kamu ya, agar suasananya adem gitu deh. Dan aku lihat juga ada kemandirian kok di sini ya, ada kemandirian. Terus itu juga orangnya juga sangat menghargai kamu, aku lihat di sini dan sangat melindungi kamu di sini ya, sangat menghormati kebutuhan kamu. Makanya tadi aku bilang orang ini tuh mempersilahkan otoritas atas hidupmu, gitu. Tapi sayangnya kalau aku lihat di sini kayak masih ada yang ragu nih, entah kamu atau dia yang masih ragu dengan hubungan ini ya. Bisa jadi juga memang kalian berdua itu masih sama-sama ragu untuk komitmen hubungan kalian ini atau kedepannya hubungan kalian ini mau gimana itu masih ada keraguan. Sehingga sedikit demi sedikit kayak hilang gitu loh perasaan gairah cintanya itu gitu sehingga kayak flat akhirnya ya. Terus itu juga di sini ada kemungkinan yang memang ada yang LDR karena ada perpindahan ini, entah ini perpindahan pekerjaan atau perpindahan tempat tinggal, sehingga akhirnya kalian jadi apa namanya LDR gitu ya. Atau memang ya memang dari awal kalian LDR. Berarti kalau memang dari awal LDR, ada kemungkinan mungkin orang ini yang berpindah adalah pindah pekerjaan gitu ya. Atau ya bisa jadi sih udah LDR pindah lagi dia ya pindah lagi tempat tinggal akhirnya lebih LDR lagi lebih jauh lagi orang ini. Tapi tenang aja ya kalau aku lihat di sini orang ini tuh sangat cinta sama kamu ya sangat rindu sama kamu. Kenapa? Karena di sini ada Two of Cups yang mana sejujurnya di dalam hati dia ada keyakinan bahwa ikatan dari hubungan kalian ini akan kuat kok ya. Jadi, ada apa ya, keyakinan di batin gitu ya, akan ada kok masanya kalau memang kalian berjodoh, pasti kok nanti dibalikin lagi, dipersatukan kembali, kayak gitu ya.
Karena memang kalau aku lihat orang ini cinta banget, bahkan setia loh sama kamu, masih cuman kamu orang yang hatinya miliki kayak gitu ya. Dan aku lihat masih ada keyakinan yang sama seperti dulu. Memang kamulah orang yang dia cintai. Bahkan di sini kalau aku lihat koneksi kalian ini semakin lama semakin bertumbuh ya. Seiring berjalannya waktu, apa ya, kalian merasa puas gitu ya satu sama lain dan kalian menikmati hubungan kalian ini, terus itu juga entah apa gitu ya, walaupun banyak sekali halangan rintangannya, kalian merasa kayak puas aja gitu. Kamu puas mengenal dia, dia pun puas mengenal kamu dan apa ya, kalian itu sangat bermakna gitu ya, bagi dia. Makanya di sini ketika kalian, lama tidak ada komunikasi, ini orang itu kangen. Makanya kadang-kadang tuh orang ini kayak random gitu loh, tiba-tiba dia chat kamu, tiba-tiba dia telepon kamu, tiba-tiba dia, video call kamu. Karena ya ini ya, Two of Cup ini, orang ini memang cinta banget sama kamu. Bahkan semakin hari ya, seiring berjalannya waktu, rasa cinta dia itu tumbuh ke kamu. Walaupun memang orangnya random ya, aku lihat memang random. Terus itu juga kalau aku lihat di sini semakin hari semakin meningkat ya kesadaran dia dalam memahami betapa apa ya, betapa pentingnya menghargai satu sama lain. Terus itu juga kalau aku lihat betapa penting atau lebih apa ya, betapa berharganya ya hubungan kalian ya. Dan aku lihat di sini hmm, apa ya, rasa sayang dia, rasa cinta dia itu semakin hari semakin berkembang ke kamu gitu ya. Walaupun situasinya saat ini tuh kayak nggak ada pertemuan, nggak ada komunikasi, tapi aku lihat dari dia setiap harinya rasa cinta dia itu bertumbuh. Jadi ada kemungkinan nih, ini kamu loh yang ngerasa kayak ingin move on dari dia ya, dari Two of Wands ini kan kayak hilang ya perasaannya itu kayaknya dari kamu deh. Karena kalau aku lihat di sini dia yang cintanya semakin bertumbuh setiap harinya. Ya, bisa energinya terbolak-balik deh ya. Bisa energinya terbolak-balik. Terus, oh, ada Ten of Pentacles. Eh, aku lihat di sini mungkin kamu ya, kamu kedatangan orang baru bisa jadi di sini. Cuman kayak masih kamu pikir-pikir lagi. Tapi kalau misalkan ini dengan dia, orang ini tuh sebenarnya lagi ada konflik ya tentang lebih ke kayak harta gono gini, harta warisan yang itu bermasalah gitu. Terus itu kalau aku lihat orang ini juga sedang mengusahakan untuk stabil secara keuangan. Ya, secara keuangan dia sedang dalam proses menstabilkan diri ya. Tapi dia ini memang lagi ada masalah dengan harta warisan ya. Entah kenapa mungkin ya kejual sampai kejual harta warisannya. Akhirnya dia dimintai pertanggungjawaban keluarganya atau bagaimana ya. Intinya ada masalah nih dengan harta warisan dia. Terus itu kalau aku lihat ya saat ini kalau memang kalian lagi berpisah berarti orang ini tuh lagi mengusahakan kestabilan finansial dia. Dan gini, kalau Ten of Pentacles berarti orang ini tuh punya prinsip dia pengen menikah dengan seseorang itu memang dia pengennya itu sudah mapan gitu. Dan kamu pun sebenarnya seperti itu. Jadi ada kemungkinan kalian ini kalau memang berjodoh ya, kalau memang dialah yang menjadi suami atau istrimu, ya kalian akan menikah dengan seseorang yang memang sudah makmur, sudah stabil, sudah ya mapan, bisa dibilang seperti itu ya. Cuman memang ini kayaknya lagi proses, orang ini lagi mengusahakannya. Dan kalau aku lihat di sini orang ini tuh kayak lagi dalam apa ya masa
kebimbangan ya secara emosional karena apa ya? Ada rasa ketakutan dari dia, ada rasa terbebani dan ada rasa kecemasan sehingga membuat secara emosional dia itu menjauh dari kamu. Jadi aku lihat dia ya yang kayaknya menarik diri dari kamu. Terus itu aku lihat orang ini masih menutupi masalah yang terjadi di hubungan ini gitu. Dia tuh mungkin ada masalah tapi dia masih tutupi dari kamu, atau mungkin sebenarnya di hubungan ini tuh ada masalah tapi dia tutup-tutupin. Kayak gitu. Dia tidak tidak mau menyelesaikan masalah hubungan kalian. Bisa jadi seperti itu, ya. Tapi di sini karena dia tidak mau menyelesaikan segera masalah itu sehingga aku lihat kayak ada yang merasa kayak udah lelah, udah capek gitu ya dengan drama-drama percintaannya di hubungan kalian ini. Bisa jadi ini kamu sudah lelah, kamu sudah kesel sama dia, mungkin kamu juga sudah marah, bahkan mungkin ada yang dendam gitu ya. Jadi misalkan apa nih, misalkan tentang keuangan itu, dia mungkin menyembunyikan, akhirnya berdampaklah pada hubungan kalian yang tidak konsisten, kemudian komunikasi juga jarang ya, tidak juga dia selesaikan masalah keuangan dia itu. Akhirnya di sini kamu kesel ya, ini kok punya hubungan tapi kok ya kayak kayak iya kayak enggak gitu kan. Nah, akhirnya di sini kamu kesel, kamu marah, ya udah akhirnya kamu diemin dia. Nah, ketika kamu diemin dia atau hubungan ini akhirnya entah kita sebutnya jeda atau berakhir, nih orang kangen sama kamu, kangen ngedengerin suara kamu gitu ya. Tapi gimana? Orang ini tuh tidak bisa memaksakan segala sesuatunya gitu ya. Jadi memang orang ini tuh kalau aku lihat sih lebih ke keuangan ya, lebih ke keuangan yang membuat dia akhirnya harus berproses step by step, tidak bisa instan gitu kalau aku lihat ya. Jadi aku lihat memang dia tidak bisa memaksakan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan kamu yang pengennya satset kayak gitu. Ya, oke. Jadi inilah yang terjadi pada dia. Dialah yang rindu akan suaramu karena memang saat ini kalian lagi LDR. Terus itu juga mungkin ada yang lagi jeda, ada yang memang lagi silent treatment, ada yang memang lagi putus ya. Tapi ya ini ceritanya yang putus nyambung ya, yang putus nyambung. Seperti itu deh ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Kedua belas zodiak ada semua ya. Yang penting ini ceritanya sama dengan keadaan kalian, ya maka ini energi kalian. Tapi jika nggak sama dengan keadaan kalian, ya udah nggak usah dibuat pusing. Berarti ini bukan energi kalian. Santai aja ya. Kemudian aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.